tenaga honorer. Betul Pak. Tadi pagi saya telepon ke Menpan RB bahwa urusan itu masih digodok, tetapi saya minta agar dicarikan jalan tengah yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan honorer se-Indonesia? Di video kali ini kita akan menyampaikan informasi baik. Tak bisa ditawar lagi, non-ASN tetap akan diangkat. Nah, di sini Bapak Ibu, kebijakan part-time segera diumumkan karena PP-nya telah selesai. Menpan RB baru berjanji akan melanjutkan program Pak Azwar Anas. PP yang telah selesai ini tentunya akan disahkan oleh Presiden baru Prabowo Subianto. Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Bapak Ibu, melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 inilah Bapak Ibu, rekan-rekan semua tidak boleh ditawar lagi untuk diangkat menjadi ASN mulai dari seleksi 2024 ini. Karena sesuai pasal 66 amanat undang-undang ini, pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Nah, dalam undang-undang ini memang bahkan disebutkan Desember 2024 ya. Dan sejak undang-undang ini diberlakukan, tidak boleh ada pengangkatan non-ASN baru. Nah, Bapak Ibu, ini kata kunci bahwa rekan-rekan semua ini, walaupun dalam seleksi ini ada yang dinyatakan TMS, maka kebijakan pengangkatan rekan-rekan menjadi ASN tetap akan dilanjutkan. Nah, meskipun penggantian Menpan RB, Bapak Azwar Anas digantikan Ibu Rini, di sini dipastikan program Pak Azwar ini tetap akan berlanjut ya. Kita lihat di sini ada penjelasan bahwa PP sudah siap dan akan disosialisasikan terkait P3K paruh waktu. Jadi bagi rekan-rekan, kemungkinan juga tetap akan diarahkan ke paruh waktu dengan mekanisme kebijakan yang akan ditetapkan. Menpan RB Rini Widiantini menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan tongkat estafet dari Pak Menpan RB yang lama, yaitu Azwar Anas. Mantan Sekretaris Kemenpan RB ini menegaskan bahwa Bapak Azwar Anas semasa memimpin instansi tersebut selama 2 tahun 1 bulan sudah meletakkan dasar kebijakan selanjutnya. Pak Azwar Anas sudah membuat sejumlah rancangan regulasi terkait transformasi SDM, penataan kementerian dan lembaga, dan lainnya, kata Menteri Rini seusai sertijab dari Azwar Anas Senin kemarin. Kemudian dia menambahkan bahwa ada beberapa program Pak Azwar Anas yang akan tetap dilanjutkan. Ya, ini Bapak Ibu, beberapa di antaranya adalah penataan sistem berbasis elektronik, kemudian juga penyelesaian tenaga honorer atau tenaga non-ASN. Nah, ini. Begitu juga dengan penetapan PP Manajemen ASN. Seperti diketahui, RPP Manajemen ASN ini sudah selesai. Nah, ini Bapak Ibu sudah selesai ya. Dibahas dan tinggal disahkan pemerintah. Nah, yang dimaksud disahkan pemerintah ini tidak lain dan tidak bukan, pasti akan disahkan oleh Bapak Presiden terbaru ya, terpilih, yaitu Pak Prabowo. PP Manajemen ASN ini sangat dinantikan baik honorer maupun PNS dan P3K. Nah, di dalam PP inilah nanti akan diatur mekanisme paruh waktu. Dan bagi rekan-rekan yang memang dalam seksi P3K 2024 ini masih terkendala, baik itu hanya karena administrasi atau karena nanti seleksinya kalah ranking, maka akan diarahkan ke paruh waktu, tentu akan ada kebijakan. Karena sesuai dengan amanat undang-undang tadi, honorer ini harus tetap diselesaikan. Bagi rekan-rekan yang TMS itu harus juga tetap akan ada kebijakan. Nah, ini kita tunggu bagaimana progresnya. Tentu itu semua akan dilakukan setelah rekan-rekan semua yang dinyatakan memenuhi syarat ya, nanti akan mendapatkan status ASN. Nah, pada kesempatan yang sama, Azwar Anas optimis Rini Widiantini bisa memimpin Kemenpan RB dengan baik. Bu Rini orang lama di Kemenpan RB. Saya yakin beliau bisa melanjutkan program-program yang sudah dibuat. Ya, bahkan sejak Presiden Jokowi masih menjabat sebagai presiden, statement beliau akan menyelesaikan non-ASN ini jelas sekali. Sebagaimana cuplikan video ini. Urusan tenaga honorer, betul Pak. Yang di beberapa provinsi, kabupaten, dan kota masih banyak. Tadi pagi saya telepon ke Menpan RB bahwa urusan itu masih digodok, tetapi saya minta agar dicarikan jalan tengah yang baik. Karena ada yang masih di provinsi itu masih ribuan, ada di kabupaten kota yang ratusan, itu juga angka-angka yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Dan bahkan beberapa waktu lalu, statement Prabowo dan Presiden Jokowi juga menginginkan rekan-rekan honorer ini
menjadi PNS ya, bukan hanya P3K. Demikian sebagaimana juga disampaikan oleh Forum Tenaga Honorer yang mendesak Presiden Prabowo dan Menpan RB untuk meniadakan P3K agar rekan-rekan ini dijadikan PNS. Mungkin keinginan ini berlebihan ya, karena memang sebenarnya proses pengangkatan P3K saja belum selesai ya. Boro-boro mau ke PNS, P3K saja belum selesai. Sebagaimana disebutkan oleh Ketua ASN P3K Riau yang mengungkapkan banyak harapan yang digantungkan kepada Presiden terbaru. Salah satu yang mencuat adalah penghapusan P3K karena P3K dianggap tidak seindah yang dibayangkan karena ruang geraknya terbatas. Menurut Ekowi, sapaan akrab Eko Wibowo ini banyak P3K yang merasa karirnya tidak berkembang meskipun kompetensinya meningkat. Jelas Bapak Ibu memang untuk P3K ini pertama tidak ada jenjang karir ya. Jadi rekan-rekan nanti yang kebetulan downgrade dari S1 misalnya turun ke SMA atau bahkan turun ke SMP, maka rekan-rekan ini akan menjadi P3K dengan kualifikasi SMP sampai pensiun ya, dan tidak bisa ditingkatkan menjadi S1 lagi. Nah itu kelemahannya. Saya berijazah S2 dan hanya bisa menjadi guru dengan status S1 dan itu golongan 9 saja. Golongan kami tidak bisa meningkat kecuali ikut tes kembali ataupun ulang ya. Ya terlepas daripada bagaimana kebijakan lanjut, kita berharap kebijakan untuk menjadikan ASN menjadi P3K ini dulu diselesaikan sebagaimana amanat undang-undang yang sudah kita bacakan tadi. Dan yang paling penting Bapak Ibu, niat dan komitmen Kemenpan RB yang baru, maka kebijakan Menpan RB Azwar Anas memang tetap harus dilanjutkan dan rekan-rekan semua harus tetap menjadi ASN bagaimanapun caranya dan tidak bisa ditawar lagi. Semoga menjadi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin tuh hampir setengah 2 kita memastikan urusan honorer ini selesai Desember 2024. Dari 1,7 juta yang terdaftar di BKN, sebetulnya banyak lagi, tapi kami pikir selesaikan yang utama dulu yang terdaftar. Akhirnya memang seluruh rekrutmen honorer untuk P3K tidak membuka pendaftaran dari luar. Dia cuma memasukkan seluruh yang sudah terdaftar di Badan Kepegawaian Negara agar masuk. Jadi kami akan mengawalnya dan kemarin ada beberapa alternatif 1, 2, 3, 4, 1 itu mulai selesai Desember, kalau Maret, kemudian ada yang selesai pertengahan 2025 gitu, ada yang akhir 2025. Kami tetap komitmen pokoknya semua selesai Desember 2024.